Bismillah, Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Kali ini Panglima TNI dengan tegas mengatakan prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil akan pensiun dini guys. Akankah Mayor Edi harus pensiun dini atau mengundurkan diri? Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak-simak bersama video ini guys. Bismillah. Terkait Undang-Undang 34 Undang-Undang TNI 34 nih yang terkait prajurit TNI yang aktif menjabat itu Pak. Ini prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan pasal 49. Oke. Makasih ya Pak. Mayor Edi harus mengundurkan diri dari dinas militeran sehingga tidak terjadi ketimpangan, tidak terjadi kecemburuan, diberhentikan dari dinas militeran secara hormat, kemudian diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Itu saya pikir hal yang wajar. Nah, hari ini Mayor Edi dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi menjadi Letnan Kolonel, itu tidak perlu juga diperdebatkan. Tetapi saran saya, jangan Letnan Kolonel tanggung, dan orang akan canggung menyebutnya Letkol Teddy. Paling bagus adalah Mayor Jenderal Teddy, sehingga masih menempel ada mayornya. Orang masih menyebut Mayor Teddy, masih aman. Tapi kalau tidak, kalau hanya Letkol, orang mau menyebut Mayor Teddy, salah. Saya secara pribadi, memang janggal, tetapi tidak mempersoalkan. Itu hak prerogatifnya Presiden, melalui Panglima TNI mengeluarkan surat keputusan atau surat perintah untuk menaikkan satu tingkat pangkatnya Mayor Teddy lebih tinggi menjadi Letnan Kolonel. Ini Teddy, menurut saya kasus Teddy, Mabes TNI dan Mabesat harusnya terbuka, jujur, karena ini membuat keresahan di kalangan prajurit. Berapa banyak saya mendapatkan pesan WA dari perwira tinggi, dari mulai bintang 4, bintang 1, 4, 3, 2, 1, dan kolonel, serta lulusan akademi militer lainnya. Resah dengan kasus Teddy ini. Oke, sebagai Letnan Kolonel, mestinya dia adalah komandan batalion. Nah, jangankan komandan batalion, Teddy sebelum ini diberikan jabatan Wakil Komandan Batalion Infanteri 328 Pararaider Kostrad, tapi tidak pernah ditempati sejak setahun lalu, Februari 2024 sampai sekarang. Negara lagi-lagi dirugikan. Seharusnya posisi ini ditempati perwira yang lain aja, sehingga batalion ini punya wakil komandan batalion, bukan kosong seperti ini. Jadi ini main-main. TNI kita kembali ke era zaman Jenderal Nagabonar. Ini memalukan, Bung. Kita udah mulai juga melihat, tentu ada yang ada pengambilan keputusan, tapi kehadiran Teddy di istana itu memicu persepsi yang mulai buruk tentang seorang anggota TNI. Tidak disiplin, terlalu banyak mulai bawa tas, nyanyi-nyanyi dan segala macam. Lalu terlalu banyak berbicara hal-hal yang tidak substantif. Misalnya untuk apa yang dia lakukan, apa yang dilakukan oleh seorang Teddy di istana itu seterang benderang. Mungkin orang nggak. Itulah karena bisa diakses oleh semua orang. Semua kan kita punya informasi. Nah, dampaknya terhadap citra militer itu kan sangat negatif. Ya, itulah bagaimana seorang perwira pertama yang baru mau jadi perwira menengah angkatan 2011 memang belum untuk berpikir strategis, Bu. Masih hanya memimpin lingkungan yang kecil begitu ya. Dan ini kan baru mau menjadi wakil komandan batalion atau komandan detasemen seni tempur misalnya, komandan detasemen kavaleri atau komandan detasemen artileri misalnya. Ini baru pada tahap itu. Sementara Teddy, makanya saya nggak kaget, tugas dia hanya nyolek-nyolek orang untuk supaya tidak melewati presiden. Minggir, presiden mau lewat, jangan ngobrol dan segala macam. Itu kan urusan-urusan seperti itu. Masa diberikan posisi strategis itu? Nah, ini juga menandakan bahwa kita turun. Bagaimana dulu Presiden Soeharto misalnya, dia tertib. Trisutrisno, ajudan Presiden Soeharto waktu itu, dari 74 sampai 78.
Dia belum kemudian sudah seskuat, dia pada saat ajudan mau berakhir, dia belum sesko TNI. Dihentikan dulu ajudannya di sekolah. Sesko TNI dulu, baru setelah selesai kembali lagi jadi ajudan, baru dipromosikan. Jadi dia memenuhi syarat secara pendidikan. Beda dengan Teddy ini. Di Kelapa II tidak, Seskuat tidak, tiba-tiba jadi mayor. Ini betul-betul era zaman Naga Bonar nih kita nih, Bu. Satu pekan terakhir ini beredar kabar seorang mayor diangkat menjadi letkol karena penghargaan, karena mekanisme yang tidak jamak, mekanisme yang tidak banyak orang tahu, dan mekanisme yang tidak biasa. Dan tentu ini menggugah rasa penasaran, rasa ingin tahu, rasa keadilannya orang. Ini saya relevansikan Pak dengan berbagai sistem promosi atau merit system yang banyak sekarang ini dalam bentuk penghargaan. Mulai dari sekolah, kenaikan pangkat, dan lain-lain yang semakin tahun itu semakin banyak yang harnya. Proporsinya itu, dan itu berlaku bukan cuma di TNI tapi juga di Polri. Dan ini tanggapan-tanggapan ini penting bagi kami untuk menyerap filosofi dari jawaban Bapak, perspektif Bapak, sehingga kami lebih mampu memahami apa di balik proses-proses revisi yang terjadi. Terima kasih banyak sekali lagi atas pengabdiannya Bapak. Oke guys, jadi baru-baru ini yang heboh adalah mungkin pernyataan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang menegaskan prajurit aktif yang kini menjabat di instansi dan lembaga lain harus pensiun dini atau mengundurkan diri. Aturan itu sesuai dengan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI mengatur regulasi jika anggota TNI menduduki jabatan sipil. Meski demikian, Panglima TNI Agus tidak menyebut siapa saja anggota TNI aktif yang saat ini harus pensiun atau mengundurkan diri karena mengemban jabatan sipil. Beberapa pejabat TNI yang menjadi perhatian masyarakat baru-baru ini adalah Letkol Teddy Indrawijaya, pejabat TNI yang aktif yang mengemban jabatan strategis di ranah sipil, sekarang menjabat sebagai sekretaris kabinet. Sebelumnya, Teddy mengemban jabatan tersebut masih berpangkat mayor. Sekarang, Teddy mendapatkan kenaikan pangkat dari mayor menjadi letkol. Mungkin saat ini yang menjadi konflik internal di dalam tubuh TNI, ya tentu ini meresahkan semua pihak. Apa yang disampaikan tadi, pengamat politik Slamet Ginting. Jadi jika Mayor Teddy tidak mau pensiun dini atau mengundurkan diri, itu berarti sambalnya tidak patuh pada aturan negeri ini, khususnya Undang-Undang TNI, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.